Juga luar hadirin jemaah atau bapak-bapak dan adik-adik yang serta bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran setiap hari. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Lebih dari itu, contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pribadi, kelompok, bahkan berbangsa dan bernegara. Hadirin jemaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, kita sudah berubah tahunnya Pak ya, 2020 menjadi 2021. Kalau hitungan itu tambah, sebenarnya semakin berkurang ya, dikurangi setengahnya, dikurangi. Saya tuh kadang-kadang aneh Pak, orang yang jatahnya dikurangi senang ya. Aneh, mestinya sedih gitu ya. Ya semakin ke sana semakin mendekat kepada ketentuan Allah yang sudah ditetapkan. Ya, jadi apa itu? Jadi mana-mana sudah mulai marak Pak ya. Kalau kita itu tahun baru mungkin karena COVID jadi nggak berasa banget gitu ya. Di masjid-masjid banyak memanjatkan doa. Ya saya kira berdoa itu kapan saja itu diperbolehkan ya, nggak ada salahnya. Ya, kata Nabi itu orang yang beruntung itu orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kalau kita itu hari ini lebih buruk itu celaka. Kalau hari ini kita itu sama itu rugi. Itu. Jadi yang baik, yang beruntung yaitu yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itu prinsipnya. Mari kita teruskan kaji kita yaitu surah Al-Mu'minun ayat 104. Seperti biasa saya awali dan mohon diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah
yang kemarin kita bahas. Di sana pada awalnya ya ayat berbunyi Rabbi imma tuyanni ma yu'adun Rabbi wala taj'alni fil qaumidh dhalimin. Jadi kalau kemarin sudah saya jelaskan bahwa ya Allah ya Rabbi, janganlah Engkau berikan kepadaku, berikan aja nggak tanpa ingin. Siapa orang-orang yang memperoleh adab yang sebenarnya mereka itu sudah diinformasikan, ditahukan, jangan berbuat seperti ini, jangan berbuat zalim, jangan korupsi, jangan, yang termasuk dosa-dosa besar itu sudah dikabarkan, terus mereka itu melaksanakannya. Ya Allah ya Rabbi, jangan aku beritahukan siksaan mereka itu, karena dosa-dosa itu Pak, dosa itu ada yang balasannya di dunia, ada balasannya di akhirat, ada balasannya di dunia dan akhirat. Kalau balasan dunia akhirat ini yang termasuk dosa besar, al-kabair. Di sana itu syirik, hukukul walidain banyak, hukukul walidain, menyakiti orang tua, kedua orang tua, itu termasuk dosa besar. Hati-hati. Kadang-kadang perasaan sesama manusia, tetapi dengan kedua orang tua, ini termasuk dosa besar kalau kita itu sampai menyakitinya. Berbuat zina, membunuh, mengambil hak orang lain, nah itu termasuk dosa-dosa besar yang nantinya ketika azab itu ditimpakan ketika hidup dan ketika mati, kedua-duanya. Nah, makanya perbuatan zalim ini siksaannya ya Allah ya Rabbi, jangan dikasih tahu kepada aku pun jangan. Makanya ada doanya yang berikutnya, Rabbi wala taj'alni fil qaumidh dhalimin. Ya Allah ya Rabbi, janganlah Engkau jadikan aku ini termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Siapa orang yang berbuat zalim itu? Kalau orang yang mengerjakan dia pasti. Ini yang kadang-kadang yang nyerempet-nyerempet, Pak. Ada di sana orang yang membantu. Ya, orang yang membantu berbuat zalim itu juga zalim. Sama dengan orang yang berbuat riba ya. Yang utang-utangin terus tambahannya gede gitu ya, Pak ya. Pengulangannya itu yang memodal, orang yang memberikan, menawarkan, orang yang utang, orang yang mencatat, orang yang mempromosikan, itu termasuk di dalamnya. Lebih parah lagi, orang yang berdiam diri, nggak kena, nggak apa, tapi diam, ini juga kena. Jadi ada meme ya Pak ya, meme itu pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang menggelitik Pak. Jadi kalau orang itu cuek, nanti baru nyeselnya itu di akhir hidupnya. Umpamanya ada orang jual komer, terus dibiarkan. Nah, yang penting kita hidup bersama dan kita enjoy gitu. Nanti tambah lagi, oh dia di sana sudah buka, ya udah biarin masing-masing dah. Nanti sudah jadi mall gitu ya Pak ya, terus banyak orang-orang berbuat maksiat. Loh, di sana sudah ada maksiat, gede-gedean, kamu diem aja. Loh, kemana kita? Nanti kalau sudah seperti itu ada kecenderungan Pak, orang-orang yang soleh-soleh, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang hanya bersandar kepada Allah, itu disingkirkan. Karena kehidupan selalu diukur dengan kehidupan duniawi. Dianggapnya tidak membawa keuntungan, busur aja di masjid. Nah, barunya selama ini ngapain? Makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi suatu keharusan. Tidak boleh kita itu berdiam diri ketika ada kemungkaran. Nah ini kadang-kadang orang yang bilangnya terlalu toleran gitu ya, membiarkan orang itu berbuat yang tidak-tidak, nanti kalau sudah dikuasai oleh orang-orang yang berbuat maksiat baru. Nah inilah makanya amar ma'ruf nahi mungkar
man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya kan? Siapa di antara kalian melihat ada kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Dengan tangannya yaitu dengan kekuasaannya. Biasanya orang yang berkuasa inilah yang mempunyai kekuatan, makanya dengan tangannya. Wa illam yastati fa bilisani. Ya kalau tidak mampu, tidak berkuasa, takut dibilang anarkis, takut dibilang intoleran, bil lisan, dengan lisannya. Kalau lisannya nggak bisa, bahwa ad'aful iman. Yang seperti itu termasuk imannya kecil, lemah. Nah ini kalau yang lemah seperti ini yang berbahaya. Ya inilah. Jadi Rabbi fala taj'alni fil qaumidh dhalimin. Ya jadi di sini dijawab oleh Allah, wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Artinya, ya aku mampu untuk merahasiakan, untuk menyimpan siksaan mereka, dan aku mampu untuk menunjukkan siksaan mereka juga. Itu jawabannya. Ya, jadi ini diteruskan lagi. Kalau kita berbuat salah, berbuat yang tidak baik, diikuti dengan perbuatan yang benar, diikuti dengan perbuatan yang baik. Nanti perbuatan yang salah itu akan menghapusnya. Nah itulah perbuatan, kalau perbuatan buruk diikuti dengan perbuatan yang baik. Jadi idfa billati hiya ahsan sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Ya, jadi inilah gambaran di zaman sekarang. Orang-orang yang berkuasa berbuat zalim, kita itu berdiam diri, maka kita termasuk. Ya, naudzubillah, jangan sampai kita itu terjebur pada orang-orang yang berbuat zalim. Di akhirnya yaitu wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Jadi siapa yang timbangannya itu lebih ringan, timbangan amal solehnya itu lebih ringan, maka dia itu termasuk orang yang merugi, orang yang penuh dengan penyesalan. Nah mereka itu berada di mana? Di jahannam khalidun. Mereka itu dalam keadaan na'udzubillah. Yuk kita teruskan. Bagaimana yang berikutnya? Talfahu wujuhahum nar wa hum fiha kalihun. Talfahu. Talfahu itu artinya membakar. Kalau diartikan secara harfiah, talfahu membakar wujuhahum ing pada muka mereka apa yang membakar? Ini an-naru yaitu api neraka. Ini kalau sunnah kalimat yang sesuai, yang kalau bahasa Arab itu talfahun naru wujuhahum itu Pak. Tapi inilah indahnya Al-Quran. Talfahu wujuhahum nar. Api neraka itu kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu api neraka membakar muka mereka. Wahum mereka itu fiha di dalamnya kalihun itu dalam keadaan cemas, dalam keadaan rusak mukanya. Ya jadi ini kalau dalam bahasa Arab itu susun kalimatnya beda ya Pak ya. Kayak umpamanya ja'a Muhammadun itu kalau diartikan Muhammad datang. Kalau arti-artiannya datang Muhammad itu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu yaitu kalau diperincikan yaitu subjeknya. Kalau dalam bahasa Arab ada yang kalimatnya itu ada yang ismiyah, ada fi'liyah dan seterusnya. Nah inilah keindahan bahasa Arab. Talfahu wujuhahum nar. Nah di situ yang terbakar itu apa itu mukanya dulu ya. Jadi di sini mukanya dulu, terus apa yang membakar yaitu api neraka. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum fiha tukadzibun. Nah ini pertanyaan Pak. Alam takun ayati, tidakkah ayat-ayatku tutla itu dibaca alaikum
Tidakkah waktu kamu hidup ayat-ayatku itu tutla telah dibacakan alaikum atas kalian fakuntum, maka kalian pada waktu itu, pada waktu kalian masih hidup, biha terhadap atau dengan ayat-ayatku tukadzibun mendustakannya. Jadi kenapa mereka itu mukanya dibakar? Karena mereka itu ketika berada di dunia, dia itu selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Makanya dijawab oleh mereka yang berada di api neraka, qalu rabbana ghalabat 'alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Qalu, mereka berkata, rabbana, ya Tuhan kami, ghalabat 'alaina, mengalahkan kepadaku. Siapa yang mengalahkan? Shiqwatuna, yaitu kecelakaan. Wa kunna qauman dhalimin, aku ini termasuk orang yang dhalim. Bukan dhalimin, dhalim, orang yang sesat. Jadi yang mengalahkan apa? Syahwatnya, keinginan-keinginannya. Jadi kalau di kehidupan kita itu Pak, ada dua Pak. Ada kebutuhan, ada keinginan-keinginan. Kalau kebutuhan itu sudah Allah sediakan Pak. Jadi kebutuhan manusia itu sudah Allah sediakan. Udara banyak, air banyak, tempat tinggal sudah disediakan luas. Kalau tidak sepakat, orang itu semuanya tercukupi semua. Jadi kebutuhan dengan keinginan beda. Kalau keinginan, ya kalau orang itu sudah punya istri satu, kepengen dua, nah itu keinginan berarti. Sudah punya kendaraan satu, pengen dua. Sudah punya rumah satu, pengen dua. Nah itu keinginan. Sudah hidupnya itu tentram, pengen lebih dari itu, yang lebih dari itu, mempunyai villa. Itu keinginan. Ya jadi beda ya. Kalau keinginan itu yang sifatnya itu kalau dikategorikan ya sekunder Pak. Istilahnya tambahannya. Tidak merasa cukup dengan kebutuhannya itu. Nah itulah keinginan inilah yang kadang-kadang mengubah sifat manusia. Karena apa? Ukurannya duniawi. Padahal dalam kehidupan keagamaan kita sudah diajarkan oleh hadis Nabi. Kalau dalam kehidupan keagamaan kita disuruh melihat orang yang ibadahnya itu lebih kencang. Ya, kita melihat saudara-saudara kita yang sibuk, jamaahnya rajin gitu ya. Kok yang di rumah aja kok nggak mau melangkahkan ke masjid, ngiri. Nah, ngiri boleh itu. Kok itu orang sudah tua, tangan kakinya ketika melangkahkan nggak sekencang ketika muda. Kok sayapnya muda tidak melangkahkan kakinya, ngiri, itu boleh. Ya, nah itu kalau dalam masalah keagamaan. Kalau masalah duniawi, kita disuruh melihat yang ke bawah. Oh iya, ada saudara kita yang nggak punya apa-apa, tetapi dia itu tetap istiqomah, melangkahkan kakinya ke masjid, tidak ada putus-putusnya. Nah di sana kita itu harus bersyukur. Mereka itu diberikan, kita mempunyai kelebihan. Nah di sini. Jadi kalau dalam urusan duniawi kita disuruh melihatnya ke bawah. Tapi kebanyakan orang kebalik ya Pak ya. Kebalik. Kalau urusan duniawi lihat ke atas. Yang kadang-kadang ibu-ibu yang suka menagih kepada sang suami, sama-sama kerja suatu perusahaan, dia bisa beli macam-macam. Nah di sana si istri itu menuntut, loh itu sama, golongannya sama, kok kita nggak bisa apa-apa. Nah ini harus hati-hati. Nah inilah gambaran orang-orang yang berbuat zalim, ya, berbuat aniaya, itu kehidupannya seperti itu. Dan nanti ketika berada di akhirat, ya, Rabbana akhrijna minha wa in udna fa inna zalimun. Rabbana hai Tuhanku, akhrijna, keluarkanlah aku
dihadarinya fa in udna, maka sesungguhnya fa inna zalimun. Aku dulu waktu hidup di dunia itu banyak berbuat zalim. Ini namanya adalah harapan, tetapi harapan yang tidak mungkin. Sudah mati di akhirat, dia itu pengen, ya Allah ya Rabbi, aku mengakui aku ketika hidup di dunia itu banyak berbuat zalim. Aku mau pulang sebentar aja, kekayaanku masih ada ya Allah. Aku pengen saya infakkan untuk masjid. Saya kepengen untuk menambah itu masjid di At-Taubah, jamaahnya membludak terus. Saya kepengen untuk memberikan wakaf untuk tambahan tanahnya umpamanya. Nggak bakal yang seperti itu kalau sudah mati. Waktunya ya sekarang. Kalau memang melihat jamaahnya semakin banyak, walaupun dalam keadaan Covid mereka itu semangat karena ingin beribadah, ya sekarang. Jangan ditunda-tunda. Nah ini baru nanti benar-benar menjadi amal jariyah, amal yang pahalanya selalu mengalir selagi ini masih dipakai. Ya, jadi di sini dinyatakan orang-orang yang seperti itu nanti di akhirat dia itu minta dihidupkan kembali. Sudah seperti itu Allah nyatakan qala sa'u fiha wa la tukallimun. Hei orang yang hina, hei orang yang celaka, orang yang tidak ingat ketika hidup di dunia, sudah kamu di dalam aja. Wala tukallimun, dan jangan bicara denganku. Tegas Allah. Jadi kalau kita lihat Pak, orang-orang munafik itu seperti apa sih Pak? Nah ini orang munafik itu kenapa umat Islam itu yang banyak terus kok terombang-ambing? Karena ada orang munafiknya Pak. Kenapa umat Islam yang mayoritas terombang-ambing disetir oleh yang minoritas? Karena di dalamnya itu banyak orang munafik. Dulu zaman Nabi itu ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah dia itu pernah memfitnah, yang terkenal yaitu hadisul ifki, cerita bohong, yaitu ketika Aisyah dalam perjalanan dengan Sofwan. Nah di sana dibawa oleh Sofwan itu yang menuntut kontaknya, Aisyah yang naik kontaknya, dibilangnya apa? Selingkuh. Sampai Nabi Muhammad itu firaq, mengantarkan ke keluarganya. Nah disitulah luar biasa. Aisyah itu hanya mengadu kepada ibunya sebagai orang yang mengayomi, hai anakku, kalau kamu mempunyai kedudukan yang paling tinggi ketika hidup di dunia ini, mendampingi seorang Rasul, ujiannya juga berat. Oleh karena itu, ini ujian yang luar biasa. Sehingga di sana itu ada retak-retak kehidupan keluarga antara Abu Bakar dengan keluarga Nabi Muhammad. Yang akhirnya Allah turunkan wahyu bahwa istri-istri para Rasul itu adalah orang yang bisa menjaga kehormatannya. Nah, disitulah hadis ini. Kenapa Abdullah bin Ubay itu mau memfitnah? Karena dianggapnya dia itu adalah penggede orang-orang berada di Yasrib. Dulu namanya Yasrib, setelah Nabi Muhammad datang diubah menjadi Madinah. Karena apa? Digadang-gadang dia itu yang nanti bisa menjadi pemimpin. Ketika Nabi Muhammad itu datang, di sana dia itu tidak memperoleh pengaruh apa-apa. Makanya dia pun pernah menyatakan, kami ini dengan datangnya Muhammad ini sebenarnya memelihara harimau yang nantinya akan menerkam kita sendiri. Nah inilah si Abdullah bin Ubay. Jadi dia itu kalau ibadah kan, kalau ibadah itu paling depan. Tapi kalau sudah keluar itu memprovokasi bahwa Muhammad itu menyerobot, bahwa Muhammad itu anak kita itu. Pokoknya yang menunjukkan yang negatif. Jadi kalau ada orang Islam terus mau memisahkan kehidupan duniawi dengan ukhrawi, itu yang sesungguhnya munafik. Kalau ada orang Islam bilang jadikan Islam sebagai
Jalan aja seperti biasanya. Islam ini mengatur kehidupan akidah dia, khusus hubungan dengan Allah. Dia nak fondasi tauhid, tidak boleh syirik. Nanti ada lagi ibadah. Bagaimana kita hubungan dengan Allah yang secara khusus. Nanti ada ibadah yang amal. Nah di sini ada muamalah. Nah muamalah inilah yang membentuk masyarakat Muslim. Di sana itu ada tuntutan. Bagaimana seorang Muslim yang seharusnya. Jadi orang munafik itu yang kelihatannya dia itu rajin, tetapi suka membuat provokasi yang negatif terhadap Islam. Nah, selama umat Islam itu masih banyak orang-orang munafik, maka Islam itu akan hancur. Maka disitulah orang-orang Yahudi akan senang. Ya, jadi inilah yang dihabarkan oleh Rasul. Tapi Rasul itu luar biasa, Pak. Walaupun seperti itu, di sana itu Abdullah bin Sabah itu Abdullah bin Ubay, orang munafik ini, itu anaknya yaitu Abdullah bin Abdullah, ya anaknya bin Sabah, dia itu sahabat Nabi. Ketika dia mati, terus dia datang kepada Rasul, ya Rasul, tolong jubahku diberikan kepada bapakku, dikasihkan. Ketika dia mati, Nabi pun datang. Nah di situ ditarik oleh Umar. Hai Umar, udahlah, nggak usah menyelami. Dia itu munafik, dia itu suka membuat keonaran. Terus kata Nabi Muhammad, Allah tidak melarangnya. Allah masih memberikan izin kepada perkara itu diterima atau tidaknya, saya serahkan kepada Allah. Nanti ketika sudah akhir, sudah jelas, nah di sana ada pernyataan. Jangan mengkhianati orang-orang yang munafik. Cuma kita tidak boleh ya Pak ya, menuduh orang munafik nggak boleh. Harus husnuzon. Nah inilah artinya orang munafik itu berbahaya. Tetapi bagi Nabi Muhammad sebagai orang yang tahu persis gitu ya, itu memberikan contoh kepada orang munafik, orang-orang yang suka mengolok-olok Islam, ya. Ini kita harus waspada. Ya kita hidupan beramal tetap jaga, tapi nggak boleh kita itu membuat kegaduhan itu tidak diperkenankan. Nah inilah gambar orang-orang munafik itu yang menjadikan umat Islam itu kacau. Umat Islam ini tidak lagi ya'lu wa la yu'la alaih, tidak memperoleh kedudukan yang tinggi karena kebanyakan orang munafik. Kalau orang munafik kayak apa? Ya, yang penting kan dia dapat kedudukan. Yang penting kalau tidak dia dapat komisi gitu kan ya Pak ya. Ya pokoknya yang sifatnya duniawi lah gitu. Ini kan banyak ya. Ketika dia itu tidak duduk jabatan, ucapannya itu masya Allah, ucapannya itu indah, ucapannya itu wah ini kalau jadi presiden luar biasa. Ketika dia mulai kedudukan, membela apa kata atasan, apa yang dimaui atasan, apa yang dimaui yang berikan jabatan. Makanya wajar Pak kalau Nabi itu pernah menyatakan nanti di zaman akhir itu penguasa itu kayak singa ya Pak ya. Jadi orang itu yang rakyat itu kayak domba-domba, jadi terkamannya Pak. Terkam. Menteri-menterinya kayak serigala. Maaf, kalau serigala itu kan orang ya Pak ya. Oh ini salah. Ayo baru kita antar salah. Nanti hakimnya itu kayak anjing. Kalau anjing itu kan yang penting siapa kasih daging ya Pak ya. Kenal nggak kenal gonggong dia. Kalau datang gonggong, kalau dikasih daging udah diem. Nah itu repot nih. Kalau dunia itu seperti itu. Memang Rasul itu luar biasa. Prediksi itu nggak ada yang nyasar. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Rasul hawa nafsunya bukan. Dia hanyalah kalam Allah. Jadi dia ucapkan adalah yang yuha, yang Allah berikan kepadanya. Nah inilah Islam itu semakin kelihatan Pak kebenarannya.
Ada Pak orang Nasrani yang dari Prancis dibawa ke ke daerah Afrika sana. Dia perempuan. Nah, ketika dia itu misionaris untuk berdakwah di sana, malah dia masuk Islam. Ya karena apa? Karena melihat ajaran Islam yang sebenarnya. Ternyata Islam yang sampai kepada orang-orang Eropa itu sudah dipelintir. Islam itu melihat orang Islamnya, tidak melihat ajarannya. Kan beda ya Pak ya? Kalau orang Islam dengan ajarannya itu beda. Kadang-kadang yang namanya orang Islam itu kadang-kadang tidak memegang ajaran agama. Kadang-kadang ya orang-orang yang tidak pernah mengkaji, bagaimana dia itu bisa memahami Islam kalau tidak pernah mengkaji? Ya bagaimana dia itu menyatakan Islam kalau tidak paham terhadap ajarannya? Makanya kelihatan yang namanya orang Islam itu melihat kebanyakan orang-orang yang tidak paham umum, orang yang melarat, miskin, itu ya seolah-olah seperti itu, tidak melihat pada ajarannya. Setelah mereka itu melihat ajarannya, ternyata tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Eropa, orang-orang Barat, orang-orang yang tidak beragama. Dia hanya melintir untuk melihat, menunjukkan bahwa Islam itu sifatnya barbaria, sifatnya itu yang suka dengan kekasaran dan sebagainya. Nah inilah orang-orang yang zalim itu seperti itu. Di hari akhirat nanti orang-orang yang munafik di sana itu berada yang paling keratnya api neraka. Nah dia itu akan menyatakan seperti itu. Dia akan meminta kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, kembalikan aku pada kehidupan dunia. Aku akan berikan kehidupan dunia itu, dunia aku akan diberikan untuk Islam dan seterusnya. Ya, jadi dinyatakan oleh Al-Quran, qala satu fiha wala tukallimun. Hai orang-orang yang hina, janganlah kau ngomong dengan saya lagi. Sudah cukup. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Innahu bahwasanya dia kana fariqun, dia itu adalah belahan-belahan pecahan-pecahan atau sempalan-sempalan min ibadi, dari hamba-hambaku. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana amanna, Rabbana hai Tuhanku, amanna aku beriman, faghfir lana maka ampunilah aku, warhamna dan sayangilah aku, wa anta khairur rahimin dan engkaulah sebaik-baik belas kasihan. Nah ini ya, jadi mereka itu memanjatkan doa yang seperti ini adanya. Fattakhultumuhum sihriyyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Fattakhultumuhum, kalian itu mengambilnya sihriyan, yaitu dengan ejekan. Hatta ansaukum, sehingga kalian lupa dzikri, dari mengingatku. Wa kuntum minhum tadhakun, mereka itu termasuk orang-orang yang mentertawakan. Ya, jadi orang-orang yang mentertawakan itu banyak Pak. Satu, yang jelas-jelas mentertawakan, bilang orang-orang yang akidahnya nggak benar, dia akan menyatakan seperti yang digambarkan, aku sudah mati, aku sudah dikubur, aku sudah jadi tanah, aku tinggal bulan-bulan, bagaimana aku akan dibangunkan? Itu berkaitan dengan Allah, adanya Allah. Nanti ada lagi yang terhadap malaikat. Oh malaikat itu perempuan, malaikat itu kan jongosnya Allah dan seterusnya, sifatnya penghinaan. Itulah yang ditertawakan. Nanti terhadap para nabi itu demikian, orang-orang yang mentertawakan kepada para rasul. Ketika wahyu datang, oh ini sihir, sehingga pernyataannya itu menjadi orang yang mendengarkan terbius, terheran-heran dengan ayat-ayat Al-Quran. Nanti ada lagi, yaitu kepada para
Dibilangnya apa? Kadrun. Ini kan nggak benar. Orang-orang yang menegakkan keadilan dibilangnya apa? Oh, itu Arab banget. Kita kan orang Indonesia, mempunyai kekhasan dan seterusnya. Ketika melihat di sana ada orang-orang yang berbuat syirik, oh, itu harus diakomodir. Itu ada budaya kita, khazanah kita, kekayaan kita. Bilangnya seperti itu. Ya kalau awal-awal orang berdakwah, ketika para wali, ya sah-sah saja. Karena apa? Untuk sebanyak-banyaknya. Kalau sudah seperti itu, sudah banyak, dakwah tidak boleh berhenti. Kalau dulu pada jumlahnya, kuantitasnya, sekarang pada kualitasnya. Pembinaan, bisa ngajar ngaji, ajari anak-anak dengan ngaji. Bisa mengkaji, bisa membaca dengan seni baca, silakan. Dengan seni baca Al-Quran, dengan hibah, dengan berjanji, dengan seni-seni yang lain. Untuk siapa? Orang yang suka dengan seni. Kalau lebih dari itu, kepengen mengkaji ayat-ayat Allah, kalau sudah punya bahannya, alat bahasanya, di sana ada nahwu, sharaf, balaghah dan seterusnya, ada asbab nuzul, ditambah lagi pemahaman-pemahaman dari para alim ulama, bisa sampaikan, jangan diam aja. Sudah waktunya kita itu yaitu pada kualitas. Nah inilah orang yang mentertawakan itu jenisnya banyak sekali. Ada yang kepada Nabi, dia itu membuat karikatur menghina Rasul. Ada kepada orang-orang alim, para dai, para mubalik, dipojokkan terus-terusan. Nah itulah orang yang tertakut. Mereka lah orang-orang yang mentertawakan. Sudah seperti itu. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Inni jazaituhum, aku akan membalasnya. Nah kalau apa itu bahasa Arab itu Pak, ada istilah begini, ada untuk masa yang akan datang, ada masa lampau. Kalau pernyataan Allah ini untuk masa yang akan datang, tetapi pernyataannya yaitu dengan pernyataan masa lampau, itu artinya pasti. Jadi janji Allah itu tidak mungkin Allah tidak tepati, pasti tepati. Ini jazaituhum, aku balas mereka al-yaum pada hari ini bima sabaru. Karena apa? Karena kesabarannya Pak. Annahum humul faizun, bahwa sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh keuntungan ataupun kemenangan. Jadi memang kata-kata sabar itu pada banyak sekali. Karena apa? Kesabaran itu adalah pertahanan yang paling akhir, Pak. Dan kesabaran yang menjadikan kesabaran itu ketahanan yang menjadikan orang itu sukses. Ya, jadi sabar itu yang menjadikan orang itu kokoh, kuat dan sukses. Karena bisa bertahan lama. Kalau orang sabar itu kan artinya dia bisa bertahan dengan tanpa adanya. Dia yang dia miliki itu untuk hal kesabarannya. Nah ini, makanya sudah Allah nyatakan untuk siapakah? Untuk orang-orang yang sabar, menyikapi kehidupan orang-orang yang berbuat zalim, menyikapi orang-orang yang ikut-ikutan berbuat zalim, menyikapi orang-orang yang selalu dia itu mengejek ajaran agama dan seterusnya. Nah itulah gambaran dari